Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut materi ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan satuan dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan peran organisme dalam ekosistem. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan pola interaksi makhluk hidup. Dan yang kelima, peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan dari 3 rantai makanan. Nah, kalian simak video ini sampai selesai. Nanti di akhir video akan ada kuis yang harus kalian jawab untuk nilai tugas. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan di sini ada gambar ekosistem laut. Pada ekosistem laut itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Contohnya apa? Kalau di ekosistem laut, contohnya ikan. Contoh yang lain silakan dicari sendiri. Kemudian abiotik itu tak hidup, benda tak hidup. Contohnya apa? Kalau di ekosistem laut, contohnya adalah air, cahaya matahari. Yang lain silakan dicari sendiri. Nah, berarti kalau pada ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik, yang antara kedua komponen itu saling berinteraksi, maka itu kita sebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang yang selanjutnya adalah satuan ekosistem. Anak-anak, kalau saya contohkan pada padang rumput itu terdapat 1 ekor kerbau. 1 ekor kerbau itu adalah individu atau makhluk hidup tunggal. Nah, jika pada padang rumput kok terdapat 2 sapi, 3 ekor sapi atau 10 ekor sapi, itu namanya populasi. Populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Sedangkan jika pada padang rumput itu terdapat 1 ekor kerbau, 2 ekor sapi, 5 ekor burung, maka namanya adalah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi makhluk hidup dalam suatu daerah tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas materi rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Silakan kalian perhatikan gambar tersebut, anak-anak. Di situ kita melihat ada gambar padi yang dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elangnya mati, diuraikan oleh pengurai bakteri. Nanti zat-zat haranya akan dimanfaatkan kembali oleh padi. Nah, ini kan kita lihat di situ kan membentuk rantai, seperti rantai, tidak ada cabangnya. Itu namanya rantai makanan. Pada rantai makanan itu harus memuat yang namanya produsen, anak-anak. Apa itu produsen? Produsen atau organisme autotrof itu adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Apa itu? Semua tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Lah, di gambar ini contoh produsen apa? Contohnya adalah padi. Kemudian selain produsen, di rantai makanan itu juga ada yang namanya konsumen. Konsumen atau organisme heterotrof, organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri.
Konsumen di sini, di gambar ini ada tikus yang bertindak sebagai konsumen satu. Konsumen satu itu adalah organisme yang memakan produsen atau kita sebut dengan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian di sini ada ular yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu adalah organisme yang memakan konsumen tingkat 1. Adalah karnivora, pemakan hewan. Kemudian di sini ada burung elang yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 itu organisme yang memakan konsumen tingkat 2. Kemudian pada rantai makanan juga ada yang namanya decomposer. Decomposer atau pengurai, dia akan bertindak menguraikan organisme atau konsumen yang telah mati agar bisa dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, sekarang jika rantai makanan itu terdiri lebih dari satu rantai, ada 2 rantai atau 3 rantai yang saling bergabung menjadi satu, disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, ada cabangnya. Kalau tadi kan lurus, ini ada cabangnya. Namanya kan jaring, mesti ada cabangnya. Kalian perhatikan gambar jaring-jaring makanan yang ada di video ini. Anak-anak, pada gambar jaring-jaring makanan ini ada berapa rantai makanan? Nah, sekarang kita identifikasi ya. Di situ kita lihat ada bunga sepatu, anak-anak. Nah, kalian lihat bunga sepatu. Bunga sepatu itu dimakan oleh ulat. Nah, setelah itu ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Itu satu rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan ini. Nah, ini saya beri angka 1. Kita cari lagi rantai makanan selanjutnya, anak-anak. Yang selanjutnya kita berpindah ke produsen yang kedua, yaitu sawi. Nah, sawi anak-anak. Sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung elang. Rantai makanan kedua. Kita cari lagi rantai makanan ketiga, sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh burung elang. Saya beri nomor 3, berarti itu rantai makanan ketiga. Selanjutnya yang saya beri nomor 4. Silahkan yang ada nomor 4-nya dilihat anak-anak. Sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan burung elang. Itu rantai makanan keempat. Sekarang kita cari lagi rantai makanan kelima anak-anak yang saya beri nomor 5, angka 5. Sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Berarti gambar jaring-jaring makanan ini terdiri dari 5 rantai makanan. Kalian bisa membuat sendiri di rumah jaring-jaring makanan yang terdiri dari minimal 3 rantai makanan. Bisa anak-anak? Selamat berkreasi. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah pola interaksi makhluk hidup. Pola interaksi makhluk hidup yang pertama itu adalah simbiosis. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Hubungan antara 2 makhluk hidup yang dua-duanya diuntungkan. Dua-duanya diuntungkan anak-anak. Kita kalau berinteraksi dengan makhluk hidup atau dengan teman kita harus sama-sama menguntungkan, harus sama diuntungkan. Jangan hanya kalian saja yang dapat untung, temanmu rugi, tidak boleh. Harus kamu untung, temanmu juga untung. Contohnya di sini adalah
kupu-kupu yang menghisap madu pada bunga. Dua-duanya untung. Mengapa? Kupu-kupu untung karena dia mendapatkan makanan, yaitu berupa madu. Bunga juga untung karena bunga ini dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi sama-sama untung. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalau kita berinteraksi dengan lingkungan kita, jika kita tidak bisa saling menguntungkan, kita bisa sebagai komensalisme anak-anak. Kita memberi ke orang lain, dia untung, kita memberi bantuan ke orang lain, dia untung. Kemudian kita tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Seperti itu. Bisa. Jangan sampai kita seperti yang ketiga, parasitisme. Satunya untung, satunya rugi. Jadi jangan sampai seperti itu. Kamu yang untung, temanmu rugi. Jangan sampai seperti itu. Nah, contoh simbiosis komensalisme, saya kembali ke komensalisme. Satu untung, satunya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Apa contohnya? Adalah bunga anggrek yang menempel di pohon. Bunga anggrek untung anak-anak karena dia mendapatkan tempat hidup. Pohon dia tidak untung dan juga tidak rugi. Ya, tidak untung dan tidak rugi anak-anak. Nah, itu komensalisme. Sedangkan yang parasitisme itu contohnya nyamuk yang hinggap di kulit kita. Nyamuknya untung karena dia mendapatkan makanan dari darah kita. Kita yang rugi, kulit kita gatal atau bentol. Nah, itu rugi. Kemudian pola interaksi yang lain adalah predasi atau pemangsa. Seperti itu, ada hewan hewan yang memangsa ikan. Nah, itu namanya predasi. Di lingkungan itu akan terjadi seperti itu. Yang kuat akan memakan yang lemah. Kemudian pola interaksi yang ketiga adalah kompetisi atau bersaing. Kalian perhatikan di situ ada 2 ekor ayam jantan yang sedang bertarung. Memperebutkan apa? Tentunya merebutkan ayam betina. Nah, siapa yang akan mendapatkan? Yang menang. Itu namanya kompetisi. Kemudian yang selanjutnya adalah antibiosis. Antibiosis itu organisme yang pertumbuhannya menghambat pertumbuhan organisme yang lain atau menghancurkan. Nah, itu adalah pola interaksi yang terjadi pada makhluk hidup anak-anak. Nah, sekarang tiba saatnya pada kuis. Kuisnya mudah sekali anak-anak. Sekarang kalian pergilah ke sekitar lingkungan rumahmu, boleh di belakang rumah, di depan rumah, pokoknya di sekitar lingkungan rumahmu. Kalian amati di lingkungan rumahmu tadi interaksi makhluk hidup yang ada di situ. Kemudian kalau sudah, kalian tulis mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan yang kalian amati tadi, di lingkungan rumahmu tadi, kalian tulis mana yang termasuk satuan ekosistem, yaitu mana yang termasuk individu, mana yang termasuk populasi, dan mana yang termasuk komunitas. Paham maksud saya anak-anak ya? Kalian melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah, kemudian kalian identifikasi di lingkungan rumahmu itu mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Kemudian kalian identifikasi juga mana yang termasuk individu, populasi,
dan komunitas. Jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Selamat bekerja anak-anak. Nah, anak-anak, video kali ini sudah selesai tentang interaksi pada makhluk hidup. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.